Bu. Siang juga, selamat datang ya. Ibu senang sekali loh kamu mau datang ke sini hari ini. Makasih Bu udah menyambut saya dengan baik. Oke, gimana perjalanan kamu di sini? Apakah ada hambatan yang menerjang? Alhamdulillah lancar Bu. Gitu. Terus untuk kabar, gimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik sih Bu. Bagaimana sama Ibu? Kalau saya selalu baik dan insya Allah akan tetap baik ya. Eh, Ngomong-ngomong, kamu beneran baik-baik saja saat ini? Sebenarnya sih saya ada pikiran Bu. Ada pikiran yang mengganggu. Jadi saya datang ke sini. Oh, alah, pantas saja ya. Pas kamu datang tuh udah kelihatan dari wajah kamu yang murung banget gitu. Terlalu jelas ada sesuatu yang mengganggu pikiran atau perasaan kamu. Karena kan gak mungkin ya orang yang baik-baik saja itu mau datang menemui saya. Iya juga sih Bu. Saya ke sini karena pengen konsultasi sama Ibu. Eh, Kamu kesini karena keinginan sendiri atau karena disuruh? Saya disuruh sama Bu Anya. Oh, berarti kamu ini yang namanya Nana ya? Iya Bu, betul. Gitu. Kamu diundang ke sini tahu nggak sih karena apa? Saya nggak tahu Bu. Belakangan ini kamu sering melakukan apa gitu saat di kelas? Saya Eh, jadi suka ngelamun Bu. eh, untuk berpikir tentang apa? Sedikit masalah Bu. Apa? Coba beritahu ke saya. Memilih jurusan kuliah Bu. Hmm, Kenapa emang dengan jurusan kuliahnya? Hmm, Kenapa kayak gitu? Oke, sebelum kita memulai konseling ini, saya ingin memberitahukan dan membuat kesepakatan. Saya di sini punya waktu sekitar 30 menit sampai 45 menit ke depan karena di sini saya udah ada jadwal yang lumayan padat ya dengan sekolah-sekolah untuk rapat kenaikan kelas ini. Apakah kamu bersedia dengan kesepakatan kita hari ini? Baik Bu, nggak apa-apa kok. Saya juga 1 jam setelah ini pergi sama teman eh, mau mengerjakan tugas kelompok. Jadi lebih cepat, lebih baik. Sebenarnya karena masalah saya nggak terlalu runyam-runyam banget sih Bu. Oke, ya, ya udah kalau misalnya itu kamu ingin memulai dari mana? Kamu bisa menceritakan ini dengan secara terbuka ya pada saya, karena semakin kamu terbuka dengan saya, maka konseling kita kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Tapi Bu, saya takut masalahnya saya diketahui banyak orang Bu. Ibu tidak keberatan memegang rahasia saya. Ih, kamu gak perlu khawatir dong. Kan ibu di sini insya Allah bakal ngejaga rahasia kamu ya dari omongan yang lain-lain gitu. Karena saya sudah berpegang teguh kepada kode etik yang udah dari sananya dan asas-asas yang harus dijaga oleh seorang konselor ini kayak gimana gitu. Yang dimana tuh di dalam asas-asas itu ada terdapat ada asas kerahasiaan. Jadi kamu tuh nggak perlu yang namanya takut dengan apapun ketika kamu bercerita kepada saya. Insya Allah saya bisa memegang rahasia ini dengan begitu rapat tanpa diketahui siapapun. Benar ya Bu, saya akan aman kalau bercerita sama Ibu. Saya akan aman ketika bercerita sama Ibu. Soalnya saya berharap agar masalah yang saya alami cepat teratasi dan memiliki jalan keluar yang terbaik. Oh iya dong, tentu. Kamu bisa bercerita dengan saya dan mudah-mudahan ini bisa semua ini bisa cepat teratasi ya. Kalau begitu kamu dapat mencoba menceritakan kepada ibu. Ibu ingin mendengarkan sejauh mana sih perasaan yang tidak enak ini mengganggu keseharian kamu. Gini Bu, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Oke, membingungkannya. Itu kayak gimana? Mengapa bisa seperti itu? Gimana ya Bu, saya juga bingung nih. Ya udah, coba dijelaskan secara perlahan-lahan.
Gini loh Bu, saya itu setelah lulus ingin masuk ke fakultas psikologi Bu, tapi Tapi kenapa tuh? Coba ceritakan lebih jelas lagi. Pelan-pelan aja kalau misalnya emang masih ragu. gini Bu, eh, orang tua saya nyuruh saya ngambil jurusan ahli gizi. Ya, Cuman terus saya tuh pengennya masuk fakultas atau jurusan psikologi Bu. Sebenarnya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya itu tidak ingin masuk di jurusan ahli gizi tersebut, tapi karena ada beberapa hal yang memang enggak memungkinkan saya untuk masuk di jurusan tersebut, eh, tapi Bu, orang tua saya tetap memaksa saya, jadi saya terpaksa gitu ngikutin keinginan orang tua saya untuk masuk sini gitu kan. Eh, saya tidak mau mengecewakan orang tua saya, Bu. terus Saya takutnya nantinya nggak bakal mampu dalam proses perkuliahan. Bagaimana Ibu, saya bingung. untuk berada di posisi kamu kali ini emang cukup sulit ya. Eh, saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Terus kamu bisa nggak sih coba jelasin kenapa kamu berpikiran bahwa kamu itu nggak mampu dalam proses perkuliahan nantinya gitu. Iya Bu, jadi ini karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai sama keinginan saya tuh takut nantinya saya nggak serius dalam belajar di kelas, nggak mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Saya juga jadinya tuh kurang pede karena nggak mampu berbicara di depan kelas. Juga takut kayak gitu Bu, jadi takut. Walah, bisa kamu ceritakan gitu, kenapa kamu bisa merasa kurang pede di depan kelas? Padahal tahu ibu ya, kamu ini siswa yang termaksud berprestasi ya dan juga mudah bergaul gitu. Nah, sebenarnya saya merasa kurang pede Bu karena kurangnya pengetahuan saya tentang ilmu ahli gizi Bu. Ya saya kan kurang memahami tentang pembelajaran ahli gizi kayak mana gitu. Di sisi lain saya juga perasaan merasa tertekan karena harus masuk di jurusan ini Bu. Sebenarnya dari yang ibu perhatiin dari perilaku kamu ya, karakter kamu ini kan termasuk anak yang mudah sekali untuk melakukan semua ini ya dengan mudah. Terutama ketika kamu mau menekuni, tapi di sisi lain kamu juga merasa kecewa kan. Iya benar Bu, sebenarnya belakangan ini saya tuh bersikap seolah-olah tidak serius dalam belajar Bu. Saya berharap orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya untuk pindah ke balik ke jurusan yang saya inginkan, tapi saya juga takut orang tua saya kecewa sama saya Bu. Jadi berarti kamu di sini kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dan apa yang jurusan orang tua kamu pilih, begitu ya. Iya Bu. Oke, bagus Nana. Berarti sejauh ini kamu sudah memahami ya, memahami apa masalah yang sedang kamu alami, gitu kan? Iya Bu, soalnya sebenarnya saya paham sih tentang masalah yang saya alami Bu. Tapi suatu ini mungkin bisa diubah oleh saya. Saya juga tidak mau mungkin menantang orang tua saya karena beliaulah yang merawat saya dan dari kecil hingga sekarang Bu. Saya juga tidak bisa terus-terusan untuk tidak serius dalam belajar. Saya juga harus menentukan pilihan saya karena saya juga dewasa bukan anak-anak ya Bu. Begitu ya. Begitu ya. Kalau untuk masalah dewasa, ya kamu udah bisa dibilang dewasa. Bagus sebenarnya sih kalau misalnya kamu udah paham juga. Saya yakin juga kamu bisa sih menentukan pilihan kamu mana yang terbaik untuk kamu. Iya Bu, saya paham. Eh, karena kita sudah mepet waktunya, kira-kira Nana bisa nggak sih menyimpulkan dari pertemuan konseling kita kali ini itu kayak gimana? Gini ya, kalau menurut saya Bu, saya harus menentukan pilihan saya.
saya nggak boleh salah pilih karena semua ini tuh untuk masa depan saya sendiri. Untuk itu saya kayaknya bakal memilih orang tua saya. Saya harus berbakti kepada orang tua saya dan meskipun saya harus merasa kecewa karena jurusan yang saya pilih nggak bisa seperti yang saya gapai itu, tapi nggak apa-apa, saya yakin tentu suatu saat saya bisa masuk ke jurusan psikologi, Bu. Oke, rupanya kamu di sini sudah paham ya, apa yang harus kamu lakukan. Kamu pasti bisa karena itu pilihan yang bagus sekali dan kamu bisa melakukannya. Terutama bagi anak yang cukup berprestasi ya, dan suka sekali membawa nama baik sekolah. Alhamdulillah ya Bu, saya merasa tenang, saya merasa lega, saya bisa menceritakan semua ini, kebingungan saya yang saya rasakan sebelumnya, perlahan memudar dan tentunya saya juga mulai menekuni jurusan yang saya ambil saat kuliah Bu. Oke, alhamdulillah kalau misalnya kamu sudah menemukan jalan keluarnya ya. Kamu jangan simpan lagi jika kamu ingin bercerita pada saya karena saya akan selalu di sini nggak akan kemana-mana. Terus kalau misalnya kamu ingin bertemu dengan saya, ingin menghubungi saya gitu, insya Allah saya akan selalu menjaga saya dan membuka hati saya untuk ngobrol dengan kamu lagi. Ya pokoknya kalau kamu butuh bantuan atau membutuhkan sesuatu yang nggak bisa kamu tangani sendiri, kamu bisa menghubungi saya. Atas kebaikannya, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.